Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan analisis nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan investasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Syafri, nomor induk mahasiswa 2403001020330. Untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan 2. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian nilai waktu uang, jenis-jenis nilai waktu uang, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang, penerapan nilai waktu uang dalam kehidupan sehari-hari, nilai waktu uang yang akan datang atau future value, nilai waktu uang sekarang atau present value, serta anuitas atau annuity. Juga kita akan membahas implementasi, analisis proyek investasi, struktur nilai waktu uang. Serta kita akan membahas studi kasus dan penutup, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pengertian nilai waktu uang. Nilai waktu uang atau time value of money merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan. Pemahaman nilai waktu uang sangat penting dalam studi manajemen keuangan. Banyak keputusan dan teknik dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman nilai waktu uang. Biaya modal, analisis keputusan investasi atau penganggaran modal, analisis alternatif dana, penilaian surat berharga merupakan contoh-contoh teknik dan analitis yang memerlukan pemahaman nilai konsep uang. Nilai waktu uang sendiri atau time value of money merupakan konsep dasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti potensi pendapatan dan investasi, inflasi, dan ketidakpastian di masa depan. Jenis-jenis nilai waktu uang sendiri, yang pertama ada nilai sekarang atau present value, merupakan nilai masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini. Dengan kata lain, nilai sekarang atau present value ini merupakan berapa nilai uang di masa depan jika dihitung nilainya saat ini. Nilai sekarang biasanya digunakan untuk mengevaluasi investasi, proyek, atau aset dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Lalu yang kedua ada nilai masa depan atau future value, merupakan nilai sekarang yang diproyeksikan ke nilai di masa depan dengan memperhitungkan pertumbuhan atau bunga. Nilai masa depan biasanya digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu investasi di masa depan. Yang ketiga ada anuitas, merupakan serangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama besar dalam interval waktu yang tetap. Jenis-jenis anuitas sendiri antara lain anuitas biasa, yaitu pembayaran dilakukan pada akhir periode. Dan ada juga anuitas jatuh tempo, yaitu pembayaran dilakukan pada awal periode. Anuitas biasanya digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau masa depan dari serangkaian pembayaran yang sama. Contohnya seperti cicilan pinjaman atau pembayaran pensiun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu. Yang pertama ada tingkat inflasi, merupakan kenaikan harga secara umum yang dapat mengurangi daya beli uang di masa depan. Yang kedua ada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar potensi pertumbuhan nilai uang di masa depan. Yang ketiga ada risiko. Semakin tinggi risiko dari suatu investasi, semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu yang keempat ada preferensi waktu. Individu memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap konsumsi saat ini dibandingkan dengan konsumsi di masa depan. Penerapan nilai waktu uang. Nilai waktu uang atau time value of money dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama untuk pengambilan keputusan investasi, yaitu membandingkan berbagai pilihan investasi berdasarkan nilai sekarang bersih atau net present value. Yang kedua, perencanaan keuangan. Menghitung kebutuhan dana pensiun, perencanaan anggaran, dan perhitungan nilai waktu uang warisan. Yang ketiga adalah evaluasi proyek, yaitu menganalisa kelayakan suatu proyek dengan mengitur internal rate of return atau IRR dan net present value atau NPV. Selanjutnya adalah nilai waktu yang akan datang atau future value. Nilai waktu yang akan datang merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Pemajemukan atau compounding ini merupakan proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Yang dalam perhitungannya ada dua cara, yaitu bunga sederhana
yaitu penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses pemajemukan dapat digunakan bunga sederhana atau bunga jemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi dari variabel-variabel pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan jumlah waktu lamanya pinjam. Yang kedua ada bunga menjemuk, merupakan bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Hasilnya bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut. Demikian seterusnya, bunga atas bunga atau penggadaan inilah yang menggunakan efek yang menghasilkan perbedaan yang dramatis antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Konsep bunga majemuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah di bidang keuangan. Lalu yang kedua ada nilai waktu sekarang, merupakan nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa depan. Mencari nilai sekarang disebut dengan pendiskontoan atau discounting dan merupakan kebijakan dari pemajemukan atau compounding. Pendiskontoan merupakan proses pencarian nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas. Memahami konsep nilai waktu sekarang sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan menghitung nilai sekarang, kita dapat membuat perbandingan yang lebih akurat antara berbagai pilihan investasi dan merencanakan keuangan dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada anuitas atau annuity merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan tetap jumlahnya dalam rangka waktu tertentu. Sederhananya, anuitas bisa diartikan sebagai cicilan yang jumlahnya sama setiap bulannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jenis anuitas ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa contohnya seperti cicilan KPR yang biasanya dibayarkan pada akhir bulan. Kalau anuitas jatuh tempo contohnya seperti premi asuransi yang biasanya dibayarkan di awal tahun. Konsep anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo dapat diterapkan dalam konsep pemajemukan baik untuk nilai yang akan datang atau nilai masa depan maupun nilai sekarang. Lalu selanjutnya implementasi nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan investasi. Nilai waktu uang atau time value of money adalah konsep dasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang yang sama di masa depan. Konsep ini krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Nilai waktu uang dianggap penting dalam investasi antara lain yang pertama inflasi. Nilai uang secara bertahap akan menurun akibat inflasi. Uang yang kita miliki sekarang dapat membeli lebih banyak barang atau jasa dibandingkan dengan uang yang sama di masa depan. Lalu yang kedua ada potensi pendapatan. Uang yang diinvestasikan dapat menghasilkan keuntungan atau return. Dengan demikian, uang yang sama akan tumbuh seiring waktu. Lalu yang ketiga ada risiko. Investasi selalu mengandung risiko. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula potensi keuntungan yang diharapkan. Konsep nilai waktu uang diaplikasikan dalam berbagai alat analisis keuangan. Lalu selanjutnya adalah struktur nilai waktu uang. Gambar di atas menunjukkan garis waktu yang membentang dari masa sekarang ke masa depan. Nilai sekarang atau present value ada pada titik awal, nilai masa depan atau future value ada pada titik akhir. Tingkat diskon yang digunakan untuk menilai nilai sekarang dari masa depan. Memahami struktur nilai waktu uang sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan memahami konsep nilai waktu uang, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, merencanakan masa depan keuangan dengan lebih efektif, dan mengevaluasi berbagai pilihan keuangan dengan lebih akurat. Konsep nilai waktu uang adalah fondasi dari banyak analisis keuangan. Dengan menguasai konsep ini, kita akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan keuangan yang mungkin akan kita hadapi. Selanjutnya adalah studi kasus. Kita ambil contoh, perusahaan A diberi pilihan untuk menginvestasikan uang ke dalam dua proyek. Proyek 1 menghasilkan keuntungan sebesar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Dan proyek 2 menghasilkan keuntungan sebesar 300 juta pada akhir tahun kelima. Untuk membandingkan kedua proyek tersebut, kita perlu menghitung nilai sekarang dari arus kas masing-masing proyek. Asumsikan tingkat diskonto adalah 8% per tahun. Proyek 1 dengan menghitung nilai sekarang dari anuitas, pembayaran tetap setiap tahun. Lalu menggunakan rumus anuitas atau software keuangan untuk menghitungnya.
Proyek 2, hitung nilai sekarang dari jumlah tunggal atau lamsam pada tahun kelima. Dengan membandingkan nilai sekarang bersih atau net present value dari kedua proyek, Anda dapat memilih proyek yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Nilai waktu uang adalah konsep dasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan. Ini karena beberapa faktor seperti inflasi, potensi pendapatan, dan ketidakpastian. Konsep nilai waktu uang ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Anuitas merupakan rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Intinya adalah uang yang ada di tangan Anda sekarang lebih berharga daripada uang yang sama jumlahnya di masa depan. Itulah pentingnya kita harus menginvestasikan uang yang kita miliki ke instrumen investasi yang tepat. Saran adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep nilai waktu uang dalam praktik bisnis sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep nilai waktu uang. Yang pertama dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat berbentuk workshop atau seminar, yaitu mengadakan pelatihan khusus tentang nilai waktu uang untuk seluruh karyawan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan. Lalu bisa juga dalam program pengembangan diri, yaitu mengintegrasikan nilai waktu uang ke dalam program pengembangan diri karyawan, sehingga pemahaman tentang nilai waktu uang menjadi bagian dari budaya perusahaan. Lalu yang kedua adalah penerapan dalam proses pengambilan keputusan. Dapat diterapkan dalam analisis proyek investasi, menggunakan teknik seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period untuk mengevaluasi proyek investasi. Lalu evaluasi proyek pengembangan dengan menganalisis biaya dan manfaat dari proyek pengembangan jangka panjang dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Lalu penganggaran modal, menggunakan konsep nilai waktu uang untuk mengalokasikan anggaran modal secara efisien. Pengelolaan utang, menganalisis biaya utang secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor waktu. Lalu bisa juga dengan menggunakan alat bantu, seperti menggunakan software keuangan yang memiliki fitur analisis TVM seperti Excel, software perencanaan keuangan, atau software khusus analisis investasi. Lalu juga bisa dengan kalkulator keuangan, menyediakan kalkulator keuangan sederhana untuk membantu karyawan melakukan perhitungan cepat terkait TVM. Lalu yang langkah ketiga adalah pengembangan budaya perusahaan. Dengan fokus pada jangka panjang, menumbuhkan budaya perusahaan yang berorientasi pada jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Lalu pengambilan keputusan berbasis data, mendorong pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Lalu yang ketiga adalah transparansi keuangan, menciptakan lingkungan kerja yang transparan di mana informasi keuangan dibagikan secara terbuka kepada seluruh karyawan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.